Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Al-Quran Hadis tahun 2026, perkenalkan saya Rizky Nur Hidayati, mahasiswa PPG Quran Hadis tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109115571 pada hari ini Sabtu tanggal 24 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MI Miftahul Atfal pada kelas 4 dengan materi surat Al-Lumajah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Yes. Alhamdulillah sehat semua yang di sini. Sehat. Alhamdulillah walaupun cuacanya belum, mudah-mudahan kita tetap dijaga kesehatannya. Oke, sebelum kita mulai absensi dulu ya. Yang hari ini tidak hadir, Adit dan Bilal. Apa ada yang tahu kenapa Bilal hari ini tidak hadir? Sakit. Kalau Adit dan Bilal sakit, maka sebagai teman yang baik, maka kita harus melakukan doa untuk mereka. Kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka sembuh sehingga bergabung bersama kita kembali untuk belajar bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pelajaran hari ini kita mulai dulu dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Siapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih membawa keberkahan pada pelajaran hari ini, mari kita membiasakan dengan membaca surat pendek. Kita mulai pada hari ini dengan membaca surat An-Nas dan Al-Falaq. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim.
tentang surat Al-Humazah. Tapi sebelum kita membahas tentang surat Al-Humazah, Ibu akan mengulang kembali pembelajaran yang sebelumnya, yaitu pembelajaran surat Al-Fil. Masih ada yang ingat surat Al-Fil? Oke. Surat Al-Fil menceritakan tentang sebuah kisah seekor hewan, ya, pasukan yang hewannya besar. Apa itu? Gajah, betul. Nah, gajahnya mau apa tuh dia? Oh ya, menyerang Ka'bah. Jadi surat Al-Fil adalah salah satu surat yang mengisahkan tentang bagaimana dulu pasukan Raja Abraham dengan pasukan gajahnya ingin menyerang Ka'bah. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu surat Al-Humazah. Sama-sama ya. Pertama dari surat Al-Humazah yaitu wailul likulli humazatil lumazah, artinya adalah kecelakaan bagi setiap pemungkit bagi pencela. Ada yang pemungkit itu apa? Yang mencela. Mencela itu seperti apa ya? Mencela itu bagaikan menghina. Jadi kalau misalnya teman kalian menghina teman lain atau orang lain, itu sudah termasuk dari pengumpat atau pencela. Nah, kenapa kecelakaan lah? Di ayat kedua dikatakan alladzi amala wa adada, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Siapa itu? Bagi orang-orang yang selalu bekerja tanpa mengingat ibadah. Dia selalu bekerja terus menumpuk hartanya, tapi dia tidak mau sholat, dia tidak mau mengaji. Nah, dia termasuk dari orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Ayat ketiga, yasabu anna lahu akhlada, dia mengira bahwa dia dapat mengkalahkannya. Orang-orang itu dibawa sampai nanti ada yang kisah korun ya, yang dia di mana hartanya dia mencari hartanya sampai ada yang meminta dia tidak terima, akhirnya sama Allah turunkan aja, yaitu dengan hartanya itu dimasukkan ke dalam bumi. Nah, itu membawa apa? Hal yang dicari tidak kekal. Ayat selanjutnya, kalaim badadil hutoma, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutoma. Ada yang tahu hutoma itu apa? Iya, betul. Hutoma itu adalah neraka hutoma. Lanjut. Ayat kelima, wama adro kamal hutoma, dan tahukah kamu apa hutoma itu? Nah, ada pertanyaannya. Terus kita bahas. Ayat ke-6, narullahil muqadah, yaitu apa yang disediakan Allah yang dinyalakan. Api yang disediakan Allah dinyalakan. Itulah neraka hutoma. Kita lanjut ke ayat 7. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Jadi sakitnya itu bukan hanya di badan, tapi masuk ke dalam hati, yang dikatakan sampai hati. Ayat 8, inna
amadin mumadadah, sedang mereka itu di ibadah yang panjang. Kalian dong sama lalu tekan di bagian bawahnya ya. Jelas? Silakan dikerjakan. Kalian kerjakan box kan, kalian sama-sama diskusikan ayat per ayat, turunkan dari ayat 1 sampai ayat 9. Oke. Yang mau gunting silakan potong. Nah, ini double tipnya untuk kalian, silakan. Ya, untuk ini digunting dibagi jadi 2. Nah, ini nanti potong-potong disusun di bagian bawahnya. Ya, ini digunting. Ini digunting. Sudah semua ya? Susah tidak? Ya, alhamdulillah. Untuk kita tahu apakah benar atau tidaknya, kita masing-masing dari kelompok satu orang untuk maju ke depan memperlihatkan hasil kerjanya. Dari kelompoknya Safira dan teman-teman, kita lihat dulu ayat pertama yaitu wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'adada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah. Selanjutnya adalah kelompoknya Raya dan teman-teman menyusun surat Al-Humazah. Kita perhatikan sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'adada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddadah. Benar atau salah? Benar. Oke, bagus. Silakan duduk di tempat. Nah, ini terjemahan huruf yang tadi. Boleh Ibu minta salah satu anak untuk bantu membacakan ayat terjemahannya? Oke, boleh, silakan. Beri tepuk tangan ke temannya. Silakan dibacakan terjemahan surat Al-Humazah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. 1. Celakalah bagi setiap pemuka dari mencela. 2. Dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. 3. Dia mengira bahwa harta itu dapat menekalkannya. 4. Sekali tadi tidak sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka utama. 5. Dan tahukah kamu apa neraka utama itu? 6. Yaitu apa ajab Allah yang dinyalakan. 7. Yang membakar sampai ke hati. Bahkan sesungguhnya api itu ditutup rapat atas diri neraka. 9. Sedangkan neraka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Ya, itulah tadi terjemahan dari surat Al-Humazah. Sekarang kita masuk ke dalam isi dari surat Al-Humazah. Nah, isi kandungan surat Al-Humazah, nama Al-Humazah sendiri diambil dari kata humazah yang terdapat pada ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Al-Humazah. Artinya apa? Artinya penuh merupakan surat ke-104 terdiri dari 9 ayat. Termasuk surat Makkiyah. Ada yang tahu kenapa disebut surat Makkiyah? Ya, betul. Karena surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya. Nah, surat Al-Humazah termasuk surat Makkiyah juga karena diturunkan di kota Mekahnya, terletak setelah surat Al-Asr dan sebelum Al-Fil, yaitu materi yang sebelumnya kita pelajari, surat Al-Fil. Nah, dinamakan dengan surat
surat Al-Humajah, yaitu ancaman Allah. Allah mengancam kepada siapa? Terhadap orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat. Apa tadi mencela atau mengumpat? Orang-orang yang suka apa? Ya, betul. Orang-orang yang suka menghina, termasuk dari kata-kata. Nah, sekarang banyak anak-anak yang suka melakukan dari kata-kata. Nah, itu tidak boleh. Itu juga termasuk dari, nanti dia bisa terkena dari ancaman Allah. Nah, siapa lagi yang termasuk dari ancaman Allah? Yaitu orang-orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitung harta, tetapi tidak mau menafkahkan di jalan Allah. Apa maksudnya dia tidak mau menafkahkan di jalan Allah? Nah, dia tidak mau bersedekah. Dia sudah bekerja, Allah sudah memberikan dia rezeki, tapi dia tidak mau bersedekah ataupun berzakat atau berinfak. Nah, itu termasuk dari orang-orang yang akan diancam oleh Allah. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, itu semua disebabkan karena mereka beranggapan bahwa harta itu mampu menguatkan hidupnya di dunia, maka akan masuk neraka Allah yang membakar mereka. Jadi mereka beranggapan bahwa harta mereka itu akan kekal, seperti yang tadi dijelaskan. Mereka bisa di mana mengatakan nama Allah bahwa harta itu tidak kekal dengan apa? Dengan ditentukan hartanya di dunia. Nah, yang sekarang menjadi harta karun itu mendatangkan tahun. Nah, Allah menunjukkannya bahwa harta tidak kekal. Nah, mereka mengatakan bahwa harta itu kekal buat mereka sehingga mereka Allah akan masukkan semua ke dalam neraka Roma. Ada yang mau tanya tentang Al-Quran atau surat Al-Humajah? Nah, semua sudah ya, sudah sebelumnya mau kalian akan tulisnya, pensilnya, pulpennya, alat tulisnya dikasihkan. Sudah disiapkan? Konsentrasi. Mulai. Oke. Ini ibu akan membagi tugas mandiri. Kalau tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok, sekarang ada tugas mandiri yang bisa kalian kerjakan masing-masing dari pembelajaran materi yang sudah kalian perhatikan tadi. Ya, silahkan dibaca dan ditulis jawabannya. Langsung jawabannya saja. Ya, boleh langsung dikerjakan di lembar kerjanya, boleh. Ya, Ruby penilaian
Lanjut soal keempat. Tulislah terjemahan dari ayat berikut ini. Fi amadin mumaddadah. Siapa yang bisa jawab? Ya, Alika boleh? Ya. Artinya adalah sedang neraka itu diikat pada tiang-tiang tali yang saja. Kelima, sahabat ini merupakan ayat surat Al-Mumajjah ayat keberapa? Punya A. Kelima, ayat ke-6. Untuk soal nomor 5, siapa yang mau jawab? Ya, boleh Sabrina. Ya, betul. Ayat ke-6 namanya adalah api yang dinyalakan oleh Allah. Oke, bagus semua untuk jawabannya, semuanya benar. Tepuk tangan untuk kalian sendiri. Kalian sehat, sudah menjawab dengan baik. Oke, untuk selanjutnya. Ya, terima kasih sudah semangat belajar hari ini. Sebelum berakhir, kita bersemangat lagi. Dan mudah-mudahan dengan pelajaran ini kalian menjadi lebih wawasan dan menjadi anak soleh. Ibu boleh minta untuk anak solehnya? Tepuk anak soleh. Anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku anak soleh. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa seperti saja anak soleh untuk selalu membantu orang tua. Jadi ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Nah, sebelum selesai, apa yang harus kita lakukan? Ya, membaca doa. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa, yaitu dengan membaca surat Al-Baqarah dan Hamdah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangan untuk kita semua.